Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Riyadi, mahasiswa program studi Magister Administrasi Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, mata kuliah Manajemen Pelayanan Khusus Rumah Sakit. Pada kesempatan ini saya akan membahas isu kenaikan harga obat dan dampaknya terhadap mutu pelayanan serta keberlanjutan rumah sakit. Isu ini menjadi perhatian nasional karena meningkatnya harga obat dan bahan baku farmasi akibat ketergantungan impor, fluktuasi nilai tukar rupiah, serta gangguan rantai pasokan global. Kondisi tersebut memberikan tantangan besar bagi rumah sakit dalam menjaga mutu layanan sekaligus mempertahankan keberlanjutan organisasi rumah sakit. Obat merupakan komponen utama dalam pelayanan kesehatan dan bisa menyumbang sekitar 30-50% biaya operasional rumah sakit. Ketika harga obat meningkat, dampaknya tidak hanya dirasakan pada bagian farmasi, tetapi juga mempengaruhi pelayanan klinis, keuangan rumah sakit, dan kepuasan pasien. Bagi rumah sakit yang sebagian besar pasiennya adalah peserta CKN, kenaikan harga obat menjadi tantangan yang serius karena dari tarif INSIBIJIS relatif sama, sementara biaya pengadaan obat terus meningkat. Akibatnya rumah sakit menghadapi tekanan untuk tetap memberikan pelayanan yang berkualitas dengan sumber daya yang semakin terbatas. Dari perspektif rumah sakit, isu ini sangat strategis karena menyangkut 3 aspek, yaitu mutu pelayanan, keselamatan pasien, dan keberlanjutan finansial dari rumah sakit. Apabila tidak dikelola dengan baik, rumah sakit dapat mengalami kekurangan stok obat, keterlambatan terapi, hingga penurunan kualitas pelayanan kepada pasien. Masalah utama yang dihadapi rumah sakit adalah meningkatnya biaya pengadaan obat yang menyebabkan ketidakseimbangan antara biaya pelayanan dan pendapatan rumah sakit. Akar masalahnya adalah yang pertama, tingginya ketergantungan Indonesia terhadap bahan baku obat impor. Lebih dari 90% bahan baku farmasi masih berasal dari luar negeri, sehingga sangat rentan terhadap perubahan kurs mata uang dan kondisi ekonomi global. Kedua, gangguan rantai pasokan internasional yang menyebabkan keterlambatan distribusi dan peningkatan biaya logistik. Yang ketiga, sistem manajemen persediaan yang belum sepenuhnya berbasis data sehingga masih menjadi stok yang berlebih pada satu jenis obat dan kekurangan pada obat lainnya. Dampak terhadap rumah sakit ini bisa menyebabkan kekosongan stok obat tertentu, kemudian ada penundaan terapi dari pasien, penurunan kepuasan pasien sehingga meningkatnya resiko keselamatan pasien dan menurunnya efisiensi dari operasional rumah sakit. Ada 3 keputusan strategis utama yang bisa kita ambil dari program PPRA, misalnya itu rumah sakit memperkuat program pengendalian resistensi antimikroba, dan PPRA itu bisa melalui audit penggunaan antibiotik, kemudian ada clinical pathway yang berbasis evidence-based medicine, monitoring konsumsi antibiotik, serta edukasi tenaga kesehatan. Jadi keputusan ini akan meningkatkan mutu pelayanan sekaligus bisa mengendalikan biaya pengobatan. Keputusan ini juga sejalan dengan prinsip amanah dan ihsan, yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada pasien dengan sumber daya yang digunakan secara bertanggung jawab dan tidak berlebihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 31, janganlah berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Prinsip ini relevan dalam penggunaan obat yang efektif, tepat, dan rasional. Jadi selanjutnya adalah untuk strategis pengembangan instalasi farmasi sebagai unit bernilai tambah atau value added unit, di mana farmasi tidak hanya berfungsi sebagai penyedia obat, tetapi juga sebagai pusat pengendali mutu dan efisiensi biaya. Jadi strategi yang bisa dilakukan adalah bisa dilakukan forecasting kebutuhan obat, kemudian pengembangan layanan farmasi klinik dan medication counseling kepada pasien. Value added yang dihasilkan bisa meningkatkan efisiensi biaya operasional, kemudian bisa menurunkan kejadian medication error, serta meningkatkan kepuasan pasien, dan yang terakhir adalah bisa meningkatkan citra dari rumah sakit. Nah, untuk strategis yang terakhir bisa dilakukan transformasi digital, bahwa implementasinya ini bisa meliputi electronic prescribing atau resep elektronik, kemudian dashboard monitoring stok obat secara real time, dan sistem peringatan dini untuk stok kritis, dan yang terakhir adalah adanya mengintegrasikan dari SIM RS dengan gudang farmasi dan rekam medis elektronik. Berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa digitalisasi mampu mengurangi kesalahan pemberian obat, meningkatkan efisiensi proses kerja, dan mempercepat pengambilan keputusan manajerial.
Teknologi juga mendukung transformasi kesehatan nasional dan meningkatkan daya saing rumah sakit di era digital. Saya menilai bahwa keputusan yang paling sulit dalam menghadapi kenaikan harga obat adalah menjaga keseimbangan antara efisiensi biaya dan mutu pelayanan. Rumah sakit tidak boleh mengorbankan keselamatan pasien hanya demi penghematan biaya. Sebaliknya, rumah sakit juga harus mampu bertahan secara finansial agar tetap dapat melayani masyarakat dalam jangka panjang. Menurut saya, solusi terbaik bukanlah mengurangi kualitas pelayanan, tetapi memperbaiki tata kelola, meningkatkan efisiensi penggunaan obat, memanfaatkan teknologi informasi, dan mengembangkan budaya pelayanan yang berorientasi pada mutu. Dalam perspektif Islam, pelayanan kesehatan merupakan bentuk ibadah dan amanah yang harus dijalankan dengan profesional, adil, dan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, setiap keputusan manajerial harus mempertimbangkan kebermanfaatan bagi pasien, tenaga kesehatan, dan keberlanjutan rumah sakit. Dengan penerapan penggunaan obat yang nasional, pengembangan unit farmasi ini akan bernilai tambah, serta transformasi digital, rumah sakit dapat menghadapi kenaikan harga obat tanpa mengorbankan mutu pelayanan dan keselamatan pasien. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.